Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ifafillah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari yang berbahagia ini Allah kembali beri kepada kita semua taufik dan hidayah untuk kita sama-sama datang hadir di majelis di masjid kita ini setelah kita sama-sama tadi melaksanakan kajian kita, melaksanakan sholat maghrib ya berjamaah. Kemudian kita lanjutkan kembali dengan kajian rutin kita, terkhusus pada malam Ahad ya ana sendiri yang menyampaikan kajiannya di samping malam-malam yang lain seperti malam Rabu dengan malam Jumat. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang kaitannya dengan masalah perhiasan ya, pakaian dan perhiasan ini. Yang sekarang kita masih melanjutkan kaitan dengan pakaian dan perhiasan bagi laki-laki ya. Bagi laki-laki, setelah ini baru kita bahas tentang pakaian dan perhiasan bagi wanita. Ini juga perlu kita paham sebab kita juga punya istri, punya anak ya. Bisa jadi selama ini kita mengira apa-apa yang dikenakan, yang dipakaikan oleh istri anak-anak kita perkara yang dibolehkan, ternyata perkara yang justru sebaliknya tidak diperbolehkan atau dilarang. Kita lanjutkan. Pada terakhir yang kita sebutkan adalah an-nahyu 'anil qaza', yaitu larangan dengan al-qaza'. Qaza' ini secara definisinya yakni sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, yaitu membotaki sebelah dan membiarkan bagian yang lain. Jadi inti qaza' itu, maka Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan larangan qaza' ini bagaimanapun modelnya tetap dilarang selama dia botak sebagian kemudian dibiarkan sebagian. Ada 4 jenis kata Imam Ibnu Qayyim yang biasa orang-orang jahiliyah itu qaza', yaitu botak pinggir. Ini sudah umum ya, botak pinggir kemudian di tengah rambut ada rambut ya. Atau sebaliknya yang kedua, yang di tengah botak di pinggir rambut ya. Atau yang ketiga juga di depan botak di belakang rambut dibiarkan ya. Kalau kita sering nonton film dulu ya, film Shaolin ya, itu ada begitu ya. Juga yang terakhir yang termasuk adalah yang dilarang adalah di zaman kita juga kita masih dapat itu ya, yaitu depan ada rambut, di belakang botak samping, jadi dibiarkan. Ini dilarang, tidak boleh ya. Masya Allah ya, jadi Islam ini agama yang seimbang, adil. Rambut saja harus adil ya, tidak boleh rambut tidak adil ya. Dan sebelum pembahasan ini juga kita sudah bahas tentang larangan Nabi SAW memakai sandal atau sepatu sebelah, tidak boleh ya. Jadi karena jalan nanti tidak seimbang ya kan ya. Kalau kata Nabi, kalau mau pakai semua, kalau lepas semua. Entah itu alasannya karena hilang atau karena putus sebelah, tidak boleh dipakai, tapi dibuka semua. Jadi semua yang harus seimbang gitu ya. Itulah Islam itu. Nah, kemudian kita lanjutkan pembahasan selanjutnya adalah tahrimu khatimud dhahab
ala rijal, yaitu haramnya memakai cincin emas bagi laki-laki, ya. Haramnya memakai cincin emas bagi laki-laki. Hadis dari Ibnu Umar, dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istana'a khatiman min dhahabin. Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat cincin dari emas. Dari Nabi di awal-awal ini, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat cincin dari emas. Fakana yaj'alu fussahu fi batini kaffihi idza labisahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan mata cincinnya itu di bagian dalam. Ya, kalau Nabi pakai cincin itu, cincin yang dibuat dari emas ini, Nabi ada matanya cincin itu, ada mata, tapi dibalik. Jadi matanya tuh bukan kasih lihat di luar, ya, ada batunya itu. Kalau zaman kita sekarang batu, ya, jadi batunya tidak dikasih di luar dipajang, tapi dipakainya bagian dalam sini, ya, pakai bagian dalam. Fasona anas, kemudian melihat Nabi bikin cincin, rame-rame sahabat bikin cincin. Nah, ini luar biasa sahabat tuh, apa yang ada pada diri Nabi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah langsung diikuti oleh para sahabat. Jadi mereka memang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, sebagai uswah, sebagai teladan. Dalam urusan seperti itu pun para sahabat berlomba-lomba. Maka kata Ibnu Umar, maka para sahabat pun, ya, orang-orang pada saat ikut membuat cincin seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma innahu jalasa 'alal mimbar fanaza'ahu. Kemudian berjalan waktu, ya, iring waktu berjalan, kemudian pada suatu kali Nabi naik di atas mimbar khutbah maksudnya. Faqala, dan Nabi mengatakan, inni kuntu albasu hadzal khatimi wa aj'alu fussahu min dakhili. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku memakai cincin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kalian melihat, ya, aku memakai cincin, kata Nabi, dan aku jadikan matanya itu di bagian dalam, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faroma bihi, kemudian setelah itu Nabi melempar, diambil cincin itu dilempar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, wallahi la albasuhu abadan, demi Allah aku tidak akan memakainya selama-lamanya. Aku tidak akan memakainya lagi, kata Nabi, selama-lamanya. Fanabadun nasu khawatimuhum, maka karena melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan cincinnya kemudian melempar, ya, orang-orang sahabat lagi buka cincin lagi, lempar lagi, ya. Tadi rame-rame bikin cincin, kan, rame-rame bikin cincin, lihat Nabi bikin cincin, rame-rame bikin cincin, kemudian Nabi mengatakan, saya buang cincinnya, saya dilempar oleh Nabi, sahabat ikut lempar lagi. Nah, ini mulai diharamkan itu. Awal-awal boleh, ya, awal-awal boleh, tapi kemudian lama-kelamaan dilaranglah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memakai cincin dari emas, ya, cincin dari emas. Kemudian Nabi melemparnya. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, tentang pengharaman cincin emas ini, wa an Abi Hurairah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi, bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha an khatimidz dzahabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakai cincin emas. Ini lebih jelas lagi, ya, lebih jelas. Dan dalam hadis yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a khatiman min dzahab fi yadi rajulin. Kata Abu Hurairah, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki memakai cincin. Jadi ada laki-laki pakai cincin, ya, dari emas. Fanaza'ahu fatarahahu, kemudian Nabi mengambil cincinnya itu, dibuka oleh Nabi, kemudian Nabi dilempar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, ya'midu ahadukum ila jumrah min narin fayaj'aluha fi yadihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian hendak, ya, sukakah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil
apa namanya, api dari api-api neraka, kemudian kalian letakkan di tangan-tangan kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqalu, kemudian Nabi melempar, ya, dilempar oleh Nabi cincin tadi dan mengatakan, apakah kalian suka kalau api neraka itu diambil dan diletakkan di tangan kalian? Kemudian Nabi melempar cincin itu. Cincin ini bukan cincin Nabi, ya, cincin laki-laki tadi, cincin sahabat, diambil oleh Nabi, dilempar. Ya. Faqalu lirajul, ya, ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat yang menyaksikan itu, ya, ketika Nabi pergi, kata para sahabat, sudah ambil lagi cincin itu, ya. Ambil lagi cincin, ya. Nabi sudah lempar, sudah buang, ambil lagi cincin itu. Khatimuka fantafa'a bihi, ambillah cincinmu dan manfaatkanlah. Ya, sekalipun tidak dipakai maksudnya, entah itu dikasih ke istri atau dijual biar ada harganya, kata sahabat-sahabat yang lain. Ya, disuruh ambil, disuruh manfaatkan, intinya jangan sekalipun tidak dipakai tapi manfaatkan untuk yang lain. Maka sahabat ini mengatakan, ini luar biasa, ya, beliau mengatakan qala la. Sahabat ini mengatakan tidak, wallahi, bahkan dia bersumpah, demi Allah, la akhudahu abadan faqad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, wallahi, demi Allah, aku tidak akan mengambil sekalipun selamanya cincin itu, karena Nabi telah membuangnya. Allahu Akbar. Dibuang, dibiarkan begitu saja. Ya, itu bentuk ikram sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan bisa saja boleh dan sah, karena dia masih punya dia cincin itu. Boleh saja dia ambil, kemudian dia kasih ke orang lain yang perempuan atau istrinya, atau dijual cincin itu harganya. Kan emas kan tidak masalah diperjualbelikan. Ya, dia manfaatkan, tapi tidak. Karena ini menunjukkan para sahabat, jiwa para sahabat itu begitu. Apa-apa yang benar-benar dilarang oleh Nabi, mereka tidak akan sentuh, ya, tidak akan sentuh. Jadi tidak sampai beliau mengatakan demi Allah, jadi demi Allah, apa-apa yang Nabi lemparkan itu tidak akan saya ambil kembali, kata beliau. Ini luar biasa para sahabat, jiwa sahabat itu begitu. Jadi ini menunjukkan diantara haramnya cincin itu. Diantara hadis yang lain, ya, hadis yang lain dari Abi Umamah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, fala yalbasu hariran wala dhahaban, maka sekali-sekali jangan dia memakai harir, memakai sutra. Kita sudah bahas kemarin, diharamkan sutra bagi laki-laki, ya. Sutra itu tidak boleh bagi laki-laki, dan juga emas, ya, diharamkan bagi emas. Maka dari Nabi sampai bersumpah seperti itu. Ini larangan keras berarti. Sampai Nabi mengatakan demi Allah, ya, demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia tidak memakai sutra dan emas. Nah, dua perkara ini dikhususkan untuk wanita. Ya, dua perkara ini dikhususkan untuk wanita. Di dalam hadis Ali radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hurrima libasul hariri wadh-dhahabi ala dzukuri ummati wa ahalla liinathihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diharamkan bagi umatku yang laki-laki, yaitu sutra dan emas. Tilwakani sutra, tilwakani emas lagi yang laki-laki. Dan itu semua, kedua hal itu dihalalkan bagi perempuan. Di perempuan bebas dia. La ba'sa bihi, tidak masalah perempuan itu pakai emas, karena memang berhias seperti itu ya perempuan, ya, bukan untuk laki-laki, ya. Lain rudomone kanimasa, tapi untuk perempuan, ya, tidak boleh. Hari ini ya banyak saya lihat, ya, laki-laki pakai kalung emas lagi, ya, ada yang pakai cincin, pakai gelang, ya, dari emas. Ini tidak boleh, haram. Jadi pengharaman di sini bukan cincin saja, tapi memang seluruh bagian emas itu dilarang bagi laki-laki, ya, tidak boleh dia gunakan perhiasan dari emas. Di sini disebutkan oleh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, ya, beliau setelah menyebutkan semua hadis di sini, beliau mengatakan fa'ulima min hadhihin nususi, maka diketahui dari nas-nas ini, dari hadis-hadis ini yang kita sebutkan, wa ghairiha,
dan hadis-hadis yang lain, ya, tahrimut takhattama bidzahabi 'ala rijal. Dari semua ini kita paham bahwasanya haram bagi laki-laki memakai cincin dari emas, ya. Fahallan istijabul katsiruna minal muslimina li hadza, ya, akan tetapi sebagian kaum muslimin justru banyak yang jatuh ke dalam perkara ini. Kalau Nabi melarang pakai emas, syariat melarang kita pakai cincin emas, zaman sekarang ini kata beliau justru orang banyak terjatuh dalam kesalahan ini. Salah satu contohnya adalah beliau mengatakan di sini, contohnya adalah kalau kawin tukar cincin, laki-laki perempuan pakai emas, ya kan? Nah, kata beliau ini kesalahan besar. Pertama, kesalahannya adalah tidak main-main ini. Kesalahan pertama adalah dilanggar larangan Allah dan Rasulnya ini dalam hal memakai emas. Yang pertama. Yang kedua, ini taklidan lil kafir, ikut orang kafir, kebiasaan orang kafir, tasabbuh, ya, ikut-ikutan orang kafir, ya, orang di luar Islam saja yang tukar cincin segala macam, tapi budaya ini dijadikan kebiasaan bagi seorang kaum muslimin. Ini salah besar kata beliau. Dan juga kesalahan yang besar adalah apalagi ditambah dengan keyakinan kalau tukar cincin atau pakai cincin pasangan itu masing-masing pakai cincin emas, cincin kawin itu akan menjadikan pernikahan itu langgeng. Ini luar biasa lagi, jatuh ke syirik ini jadinya ini. Ya, yang seperti ini hendaknya seorang muslim menjauh dari perkara-perkara yang seperti ini. Tidak boleh, ya. Maka dari satu kesalahan bisa merembet kesalahan yang lain. Nah, ini kalau yang dipakai adalah cincin emas, tidak boleh. Tapi kalau cincinnya perak, tidak masalah. Jadi laki-laki kalau pakai cincin perak nggak masalah. Jadi yang dipermasalahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh syariat kita adalah kalau bahannya dari emas, ya. Tapi khusus cincin saja, tidak boleh. Kalau perak boleh cincin, tapi tidak boleh kalung, tidak boleh. Laki-laki tidak boleh pakai kalung, tidak boleh pakai gelang, karena itu khusus perhiasan untuk laki-laki. Para ulama menjelaskan seperti itu. Yang dibolehkan satu saja, cincin. Kalau kalung kemudian gelang tidak boleh. Laki-laki tidak boleh pakai itu semua. Sekalipun bukan bahan dari emas, entah itu dari tali, dari perak seperti cincin ini tidak boleh. Ya. Beliau menyebutkan di sini, yusra'u lubsu khatimil fiddah lirijali, disyariatkan atau disunahkan bagi laki-laki, sunnah bagi laki-laki, ya, pakai cincin itu dari perak. Jadi bukan emas. Kalau emas kebalikan, haram. Tapi kalau perak sunnah, disunahkan, dianjurkan. Fa'an Anas qala, dari hadis Anas dia mengatakan, ittakhadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam khatiman min fiddatin naqashahu Muhammad Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat cincin, kemudian di atas cincin itu diukir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tulisan Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah, ya, diukir dengan Muhammad Rasulullah. Pernah lihat bendera ISIS? Bendera ISIS, bendera hitam itu, bendera hitam tapi ada bentuknya melingkar, ada bulat, ya. Nah, tulisannya Muhammad Rasulullah. Itu Muhammad, dan antum perhatikan tulisannya, ya. Tulisannya itu Muhammad di bawah, Muhammad Rasulun Allah. Bukan Muhammad Rasulullah, ya, tapi Muhammad Rasul Allah. Makanya tidak boleh karena Allah harus di atas. Tidak boleh Muhammad. Jadi tulisannya itu dibaca terbalik. Allah itu diletakkan di atas. Tidak boleh Muhammad Rasul Allah, tidak boleh. Tidak boleh Muhammad di atas, Allah di bawah, tidak boleh. Atau kalau perhatikan kaligrafi itu seperti itu. Jadi tidak tulisannya pasti Allah, posisi tulisan Allah itu lebih tinggi, mungkin ada di sini, ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan bendera yang itu, bukan bendera yang seperti bendera Saudi yang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bukan itu, bukan yang pedang itu, tapi bendera ISIS itu yang bulat itu. Nah, termasuk juga kalau antum baca la ilaha
bendera la ilaha illallah itu lafaz Allahnya di atas. Antum kalau perhatikan ya, tidak ada contohnya di sini. Kalau antum perhatikan nanti kalau antum lihat bendera la ilaha illallah, ya nanti antum perhatikan Allahnya itu pasti di atas. Ya la ilaha illallah atau apalagi kalau lengkap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memang cara tulisnya begitu. Ya. Nah, dalam ya seperti ini contoh ya. Jadi bendera ISIS itu ya sekalipun mereka ini kita berlepas diri ya dari ISIS dan seterusnya ya, tapi salah satu contohnya mereka salah satu mengikuti itu ya mengikuti cincin Nabi, dan cincin ini sekaligus dijadikan stempel pada saat itu. Jadi kalau ada kirim surat tuh kani stempel kani cincin. Jadi Muhammad kan praktis tipori ditunti dari Muhammad Rasulullah. Ketika tulis surat ta'awan Muhammad Rasulullah. Dan tulisannya terbalik Muhammad Rasul Allah. Nah, dalam hadis Anas mengatakan bahwasanya Nabi bikin cincin dari perak, kemudian ditulis Muhammad Rasulullah tadi. Ya, Muhammad Rasulullah tadi. Ya. Faka'anni biwabisin au bibasis. Maka aku melihat Nabi kalau pakai cincin itu tangannya itu seperti berkilau. Ya, tangan Nabi kelihatan berkilau kalau pakai cincin itu. Ya. Ya ini berkilau pada tangan yang bagian Nabi yang menggunakan jari Nabi yang digunakan cincin itu. Ya. Yang digunakan cincin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau pakai cincin sunnahnya itu di sini di jari apa? Jari manis. Ya, umam wala cincin. Ya, kecewa. Kan tak wali jantung lima kecewa ana wala cincin. Ya. Tilo edap anak doa ya. Masya Allah. Kita hawa wali gini. Wali Allah ini. Wali atau wali ben bukan. Jadi sunnah pakai cincin itu begitu. Bahkan tidak boleh laki-laki pakai cincin di selain ini, makruh. Tak ake. Orang tak ake rau. Tesi ya. Tak ake. Nabi ini serah balik. Oh, lain kone makruh gitu. Ya. Berat lagi hukumnya. Dan Nabi itu sunnahnya nih cincin di sini aja, tidak boleh di selain ini. Makruh dia, tidak disukai. Di sini disebutkan tentang kemakruhan. Jadi intinya yang pertama adalah sunnah pakai cincin perak. Sekarang perak langka ya, jarang. Ya tiada di jarang kamu perak. Di Jawa masih banyak. Arambojo langka dia. Susah kita carinya. Kemudian sunnahnya juga itu dipakai di sini di jari manis, bukan selain ini. Kalau selain jari manis makruh. Di sini disebutkan dari Abi Burdah ya, qala dia mengatakan qala Ali radhiyallahu taala anhu berkata, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Ali mengatakan Rasulullah melarangku, kata Ali, an atakhattama fi isbi'i hadhihi wa hadhihi. Ya, agar Nabi melarangku untuk memakai cincin di jari yang ini dan ini. Dalam hadis disebutkan Ali mengisyaratkan jari ini dan jari ini. Tiluat ake. Penjelasan ulama bukan di sini saja semua kecuali ini. Kelingking pun tidak boleh. Tapi dalam hadis ini khusus Ali mengatakan bahwasanya Nabi melarangku memakai cincin di jari sini dan sini. Ya. Apa hikmah larangan ini? Hikmah larangan disebutkan oleh Al Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa ajma'ul muslimuna ala anna sunnata ja'ala khatimir rajuli fil hinsir. Yaitu sudah sepakat seluruh kaum muslimin ya. Kata Imam An-Nawawi bahkan ijma' sepakat seluruh kaum muslimin bahwasanya laki-laki ya disunahkan memakai cincin di jari manis. Ya, kata Imam An-Nawawi. Wa ammal mar'ata fa innaha tattakhadhu khawatimi fi asabi'il kulliha, bahwasanya
Kebalikan lagi dari laki-laki, perempuan bebas mau pakai di jari-jari mana saja, di sini boleh kalau perempuan. Jadi kalau khusus laki-laki sunnah di sini, tapi kalau perempuan tidak ada kemakruhan sama sekali, bebas ya, diberi kebebasan pakai cincin di mana saja, di jari yang mana saja, tidak masalah. Kemudian beliau mengatakan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, qalu, dan sebagian mengatakan, wal hikmatu fi kaunihi fil hinsir annahu ab'adu minal imtihan fima yata'ata bil yad li kaunihi torfan. Di antara hikmahnya, orang-orang mengatakan, kata Imam An-Nawawi, di antara hikmahnya kenapa laki-laki tidak boleh pakai cincin selain di sini saja, sebab jari-jari yang lain ini lebih banyak bergesekan dengan benda-benda ketika bekerja. Jadi kalau nanti ndai au, nanti maco, nanti cindu, nanti cuare, yang biasanya yang paling mungkin bergesekan itu adalah ini, bukan yang jari manis, kata Imam Nawawi. Makanya salah satu hikmah itu disuruh pakai di jari manis, karena dia tidak terlalu bergesekan dengan benda-benda yang lain. Beda dengan jari-jari yang ada ini, kata Imam Nawawi. Wali'annahu la yashghulul yad amman tatawalahu min asghaliha bi khilafi ghairil hansir, ya. Karena semuanya beda dengan tadi, ya. Wa yakrahu lirajuli ja'alahu fil wusta wallati taliha li hadzal hadis, maka dimakruhkan bagi laki-laki untuk memakai cincin itu di jari manis, jari telunjuk dan jari tengah, kata beliau, dari hadis ini, berdasarkan penjelasan dari hadis ini. Nah, ini diantara sunnah memakai cincin. Yang pertama yang cincin perak, kemudian yang kedua pakai jari manis, dan juga tangan kanan, ya, karena Nabi suka pakai di sebelah kanan, bukan tangan kiri. Kalau tangan kiri cebok nih, tangga wali tercincin wali. Ya, tangan kanan sunnahnya, bukan tangan kiri. Ya. Ini diantara penjelasan para ulama kita tentang hukum memakai cincin, ya. Jadi yang dilarang adalah cincin emas, tapi sunnah memakai cincin dari perak. Saya teringat musim cincin kemarin itu, masya Allah, wanita aki-aki pas ruku-ruku wali kaninga attahiyatulillahi wassalawatu wa thayyib dewati waram tio hanu tio sinci sia wali sembiaren, ya. Dulu itu kalau datang sholat bawa kotak isi cinci wali, mereklame rero di hari mai wali sebuah wali kolosa wali tahu cinci wali kolosa. Allahu akbar, pala wamboran daina. Memang ya begitulah kita ini. Ya. Andai pakai satu saja tidak masalah, sunnah dia tidak masalah, ya, karena dia sunnah. Kemudian yang selanjutnya kaitannya dengan emas ini, kita kembali ke pembahasan emas ini. Hal yubahu syai'un min ad-dhahabi lid-darurati, ya, apakah boleh bagi laki-laki memakai emas kalau darurat? Boleh, Kak? Apakah larangan memakai emas ini berlaku umum, ya, ataukah boleh kalau ada darurat? Maka yang yang benar adalah dibolehkan, ya, bagi laki-laki memakai emas kalau darurat. Tapi ini bukan dalam rangka berhias, tapi dalam rangka mengobati. Di sini disebutkan hadis Abdurrahman bin Tarfah an jaddihi Arfajah bin As'ad, ya, annahu usibu anfuhu yaumul kullab fil jahiliyati, ya, bahwasanya dari Abdurrahman radhiyallahu taala anhu, ya, dari kakeknya, bahwasanya kakeknya dulu pernah ikut perang waktu jahiliyah itu, ya, dan sampai kakeknya ini panjang umur sampai masuk Islam tadi. Kakeknya ini pernah berperang, ikut perang waktu jahiliyah, terpotong hidungnya ngah pedang. Ya, dulu tuh begitu, ya. Kepotong hidungnya ini kena pedang musuh, ya. Kemudian kakeknya ini pakai anfan min warokin. Pakailah kakeknya ini hidung palsu tapi dari perak. Hidung palsu dari perak, ya.
Nah, ini iwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kalau ada cacat di wajah, karena wajah ini tempat orang melihat, maka boleh kita tutupi, termasuk ini harus ditutupi. Ya, umpama kalau maaf kekurangan pada mata, ya pakai aja kacamata hitam. Ya, biar orang tidak melihat, ketika melihat tidak ngeri. Kalau ada apalah yang kira-kira kalau orang melihat itu ngeri, boleh kita menutup bagian itu. Atau kita pakai sesuatu yang bisa menghilangkan kengeriannya itu biar, karena wajah ini tempat harus mulia, jadi orang melihat itu harus nyaman dilihat oleh orang lain. Maka di sini dia ketika pakai ini fa'antana alaihi, tapi ndak mau hidungnya itu busuk jadinya, membusuk jadinya hidungnya nih. Kemudian fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yattakhidha anfan min dhahabin. Kemudian melihat itu Nabi perintah pakai hidung dari emas aja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu sembuh lukanya. Jadi hidung emasnya itu ketika dia ganti hidung palsunya tadi dari perak diganti dengan emas, sembuh. Maka ini boleh, karena Nabi yang perintah pakai emas aja, kata Nabi. Jadi kalau dalam hal pengobatan seperti ini, kata para ulama, maka dibolehkan pakai emas karena dia darurat. Jadi bukan dalam rangka berhias, bukan nih gelang, kan nih cincin tadi ya, bukan seperti itu. Maka di sini disebutkan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah taala, beliau mengatakan fihi istibahatu isti'malul yasir minadz-dzahabi lirijali inda darurati. Ya. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya menunjukkan bolehnya laki-laki pakai emas kalau darurat. Boleh ya. Kalau darurat. Seperti kawat gigi boleh, karobtil asnani boleh, pakai kawat gigi tapi dari emas boleh. Ya, atau pakai gigi palsu dari emas juga boleh. Ya, karena dia bukan untuk berhias tadi. Karena biasanya kalau dari emas itu tidak rusak, tidak merusak daging kalau pakai emas. Atau perkara-perkara lain yang dibutuhkan selama tidak bertujuan untuk berhias yang tadi, boneka ni kondor segala macam. Maka ini dibolehkan. Ya. Apakah ini woi masa juga boleh, tidak masalah. Ya, kawat gigi juga boleh kalau dari emas bagi laki-laki. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini disebutkan oleh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, wa bihadza qala aktsarul ulama, ya, dan seperti inilah yang disebutkan oleh mayoritas ulama. Jadi intinya boleh kalau pakai emas bagi laki-laki dalam hal pengobatan tadi, karena dalam hal darurat maka dibolehkan, tidak masalah. Ya. Maka di sini beliau menegaskan, Abu Malik Kamal menegaskan bahwasanya amma makana li ghairi darurati fa huwa bakin fi haqqi rijal. Adapun kalau tanpa darurat maka kembali ke larangan tadi bagi laki-laki. Ya, tidak boleh ala asli tahrim, ya. Fala yajuzu tarkibul azrar adz-dzahabiyah fi thiyabi. Maka tidak boleh bagi laki-laki pakai baju kancingnya dari emas, tidak boleh. Karena itu masuk perhiasan, tidak dibutuhkan. Maka masuk larangan tadi, diharamkan seperti tadi, tidak boleh. Atau wala lubisa sa'at adz-dzahabiyah, atau pakai emas, pakai jam tangan yang disepuh dengan emas juga tidak boleh. Ya, masuk ke dalam larangan itu karena tidak ada tujuannya itu. Karena dia berhias dengan itu. Sama laukani kalung gelang itu tidak boleh. Pakai jam tangan yang disepuh dengan emas tidak boleh. Atau perkara-perkara lain yang serupa dengan itu, maka ini tidak dibolehkan. Sudah isya, sudah azan? Hah? Oh ya, kita lanjutkan sambil menunggu salawat ini. Ini kaitannya dengan larangan memakai emas ya, terkhusus cincin di sini disebutkan. Tapi sekali lagi, ini tidak hanya khusus cincin, tapi segala perkara yang dari emas dilarang bagi laki-laki. Ya, bahkan termasuk kancing baju atau semua tadi, kecuali dalam keadaan darurat, ya, seperti pengobatan tadi gigi palsu atau kawat gigi atau hidung palsu, maka tidak mengapa, ini dibolehkan.
Kemudian selanjutnya adalah zinatul kahli lirijali, yaitu berhias dengan celak. Bolehkah laki-laki berhias dengan celak? Ini ada khilaf ulama. Sebagian membolehkan berdasarkan keumuman hadis-hadis kaitan dengan Nabi memakai celak dan perintah Nabi, tapi sebagian lagi melarang. Tidak boleh, ya. Tidak boleh larangan ini. Maka menurut ulama yang mengatakan tidak boleh laki-laki pakai celak, yaitu mereka membawa hadis-hadis yang Nabi itu dibawa kepada tujuan untuk pengobatan saja. Tujuan untuk pengobatan saja. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, di sini disebutkan Nabi mengatakan wa inna khairu akhalikumul ithmit. Ya, Nabi mengatakan ya jilul basar wa yanbutus sya'ar. Karena memakai celak itu akan menguatkan pandangan, sehat. Ya, jadi pandangan kita jadi sehat kalau pakai itu. Ini nanti Anda coba nanti. Tapi Nabi pakainya malam. Nah, di antara sisi lain pendalilan ulama yang, ya, sisi lain pendalilan ulama yang mengatakan tadi celak tidak boleh untuk laki-laki karena Nabi pakainya malam, bukan siang. Jadi malam menjelang tidur istilahnya. Ya, yang bisa dipastikan besok itu kalau mandi sekarang pasti hilang. Yang tangga tak imadah umpamanya hilang dia kan. Nah, ini di antara pemahaman para ulama yang melarang pakai celak bagi laki-laki, ya. Jadi intinya di sini ada khilaf tentang laki-laki boleh memakai celak atau tidak. Sebagian mengatakan boleh secara mutlak, sebagian lagi mengatakan tidak boleh kecuali dalam rangka mengobati atau pengobatan untuk mengobati mata. Ini baru boleh, ya. Dari hadis-hadis yang ada tadi seperti Nabi pakai malam hari itu menunjukkan Nabi mengobati, bukan dalam hal berhias. Bahkan di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, Syekh Utsaimin di antara ulama yang melarang, mengatakan tidak disyariatkan ulama sekarang ini, yaitu laki-laki pakai berhias dengan celak, ya. Beliau mengatakan, Syekh Utsaimin mengatakan wa amma rijalu fa mahallun nadhar. Adapun laki-laki kata Syekh Utsaimin sebaiknya diteliti kembali lah, ya. Kata Syekh Utsaimin, adapun laki-laki sebaiknya diteliti kembali kalau dalam hal memakai celak, kata beliau, ya. Wa ana mutawakkif fihi, saya diam dalam perkara ini, kata beliau, ya. Dan saya membedakan antara orang yang masih muda dengan orang yang sudah tua. Kalau dia masih muda, kata Syekh Utsaimin, masih muda, segar, ya, sekalipun sudah punya istri anak tapi dia masih muda istilahnya, ya, masih segar, maka menurutku tidak boleh, kata beliau. Tapi kalau dia sudah tua, tidak menarik lagi, jadi dia memang orang yang sudah kelihatan kabur matanya, maka boleh, yang kata Syekh Utsaimin. Ini yang menurut Syekh Utsaimin seperti itu. Memang khilaf ulama sebetulnya. Ya, khilaf ulama. Kalau Syekh bin Baz sama, Syekh bin Baz juga berpendapat seperti itu, jangan sampai jadikan perhiasan. Kalau untuk pengobatan kata beliau tidak masalah. Ya, jangan sampai tujuannya untuk berhias. Ya, karena laki-laki tidak boleh berhias seperti itu. Sudah azan ya. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya pada pertemuan yang selanjutnya, ya. Yang terakhir di sini hukum memakai parfum. Baru kita bahas tentang fikih perhiasan dan pakaian untuk wanita. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Ada salah-salah kata Anda mohon maaf. Kita tutup majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.